Shalom. Shalom. Shalom semua untuk umat Tuhan yang bergabung bersama kami di ibadah live streaming yang ada di Facebook, bahkan juga yang ada di Instagram. Khususnya buat jemaat GBI Tahta Daud yang ada di seluruh Jakarta, bahkan jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor, juga jemaat GBI Tahta Daud yang ada di Desa Tumbang Magin dan juga di Desa Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati Tuhan. Kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui pujian ini. Haleluya. Hanya padamu hatiku
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Tommy Ringo. Kami persilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita sepakat berdoa bersama, memohon perlindungan, pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang menjelma menjadi manusia dan dinamai Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru. Setiap pagi Engkau curah limpahkan atas hidup kami, baik kami menyadarinya maupun tidak kami sadari. Sesungguhnya yang terbaik Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu di minggu pertama di bulan Oktober 2020. Kami mengucap syukur kami dapat menjalaninya, itu karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Roh Kudus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, karena kami tahu ketika Engkau berfirman, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, mengubahkan hidup kami, menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baik itu melalui secara personal maupun melalui media-media sosial yang ada. Hari ini, pagi ini, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang berjudul diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Sekali lagi saya katakan ya, diubahkan melalui masalah dan pencobaan, atau diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Berarti kita diubahkan, kita bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Jadi pertama yang perlu kita pelajari adalah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah. Itu yang perlu kita pelajari, bahwa masalah, kita tahu bahwa Allah memiliki tujuan di balik setiap masalah. Sekali lagi ya, Allah, Tuhan Yesus Kristus memiliki tujuan di balik setiap masalah. Di mana di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi jelas sekali Allah memiliki tujuan di balik setiap masalah. Jadi penderitaan, masalah yang kita hadapi saat ini, itu adalah mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Katakan amin. Amin. Dan juga perlu juga saudaraku ketahui bahwa Allah menggunakan situasi, kondisi, dan keadaan untuk mengembangkan karakter kita menjadi serupa dengan Yesus.
Jadi Allah menggunakan situasi, kondisi, dan keadaan untuk mengembangkan karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Bahkan apalagi di sini saya catatkan bahwa Yesus telah memperingatkan kita. Lihat, telah memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi berbagai masalah di dunia ini karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Yesus sudah memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi berbagai masalah di dunia ini. Nah, itu tertulis di mana? Ditulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan ya. Terjemahan firman Allah yang hidup, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian. Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian mendapat sejahtera di dalam hati dan pikiran. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Lihat, di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi bergembiralah karena aku, kata Tuhan Yesus, telah mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jelas sekali saudaraku ya. Jadi Yesus sudah memperingatkan kita bahwa di dalam dunia ini kita akan menghadapi berbagai masalah, berbagai penderitaan karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bergembiralah, Yesus telah mengalahkan dunia ini. Sekali lagi katakan amin. Berikutnya ya, hal-hal tentang masalah. Berikutnya adalah tidak ada seorang pun yang kebal terhadap rasa sakit atau terlindungi dari penderitaan. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Setiap kali kita berhasil memecahkan satu masalah, saya ulang ya, setiap kali kita memecahkan satu masalah, nah masalah lain udah ngantri, masalah lain sudah menunggu. Makanya Alkitab Yesus katakan apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kesusahan sehari itu memiliki kesusahannya sendiri-sendiri. Jadi artinya ya betul, setiap kali kita berhasil memecahkan satu masalah, masalah-masalah lain sudah menanti saudaraku. Oke? Apalagi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah. Berikutnya adalah tidak semua masalah itu harus yang besar-besar. Tidak harus. Tidak harus. Tetapi semua beritahukan kepada umat Tuhan bahwa semua masalah tersebut, baik yang besar maupun yang kecil, itu berperan penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah. Ternyata masalah yang kita hadapi itu, saudaraku, itu adalah masalah normal. Ngomong ke kiri kanannya, masalah itu adalah normal. Ya, masalah yang kau hadapi normal. Ya, normal. Jadi bukan hal-hal yang wow gitu, bukan. Tertulis di mana? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata demikian ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Makanya Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi kalau lagi menghadapi masalah, bilang normal, alamiah, wajar, karena kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Katakan amin. Nah, kita perlu ketahui lagi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah, bahwa Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat ke dirinya. Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepada dirinya. Kok bisa? Ya karena firman Allah berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan, dikatakan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lihat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati,
dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saat ini engkau sedang mengalami masalah yang membuat engkau patah hati, patah semangat, kehilangan gairah, dan engkau seperti merasa diremukkan oleh masalah tersebut, umat Tuhan perlu ketahui, Tuhan sedang dekat kepada engkau. Katakan amin. Tinggal engkau berseru memanggil Dia. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Hal-hal lainnya tentang masalah apa? Yaitu bahwa masalah-masalah mendorong kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung kepada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri. Nah, jadi bayangkan kalau kita tidak punya masalah, percayalah kita nggak butuh Tuhan. Tapi karena kita menghadapi masalah, bahkan ada masalah-masalah yang menurut kita tidak terpecahkan, dan disitulah membuat kita bergantung kepada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri. Sekali lagi katakan amin. Amin. Nah, tertulis di mana? Itu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Saya bacakan ya, 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Katakan amin. Amin. Yeah. Jadi apapun penyebabnya yang membuat kita menghadapi masalah, umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, saya mau beritahu, apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa seizin Allah. Semuanya itu seizin Allah. Tertulis di mana? Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Jadi burung saja sudah Tuhan perhitungkan. Rambut kita yang jatuh saja Tuhan perhitungkan. Nah, artinya apa? Artinya adalah segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Allah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Amin. Nah, itu sudah disaring oleh Bapa kita di sorga, sehingga masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah, ini poinnya, dan Allah bermaksud menggunakan masalah-masalah tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, walaupun iblis dan orang lain memakainya untuk kejahatan atau keburukan. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang masalah. Nah, sekarang hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pencobaan. Sebelum kita nanti membahas bersama-sama ya, diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pencobaan. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya katakan ya, setiap pencobaan adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Makanya Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Amin. Nah, dari ayat ini kita sepakat bahwa setiap pencobaan adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Apalagi pencobaan tidak sama dengan ujian ya. Pencobaan tidak sama dengan ujian. Kok bisa? Ya, karena pencobaan adalah godaan, bujukan, rayuan untuk berbuat dosa. Namun pencobaan, nah camkan ya, namun pencobaan adalah ujian terhadap iman. Seperti yang tertulis di dalam Surat Yakobus 1 ayat 2-3. Jadi bahwa pencobaan adalah ujian terhadap iman. Nah, itu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Saya akan bacakannya buat umat Tuhan, baik yang di Instagram maupun yang di Facebook maupun yang di YouTube. Saya akan bacakan ya.
Instagram di situ tadi kan, baru Facebook dan juga YouTube. Saya akan bacakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, artinya pencobaan itu adalah ujian terhadap imanmu itu, menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui dalam hal pencobaan, bahwa dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani, pencobaan itu dapat menjadi batu loncatan. Seperti kalau kita pergi ke Nias, saudaraku, ke Bawah Mata Luo. Jadi itu ada budaya orang kita Nias lompat batu. Nah, ada batu kecil. Jadi bukan hanya batu tinggi yang disusun rapi begitu, tetapi ada batu kecil menjadi batu loncatan untuk dapat melompati batu yang lebih tinggi. Jadi waktu saya ke sana, mereka beratraksi seperti itu ya. Nah, makanya saya katakan bahwa pencobaan dapat menjadi batu loncatan dan bukan batu sandungan. Pencobaan merupakan kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Ya. Pencobaan merupakan kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Sama seperti pencobaan juga merupakan kesempatan untuk melakukan hal yang salah. Sama. Kok bisa? Karena pencobaan hanyalah memberikan pilihan kepada orang yang dicobai. Pencobaan tidak berkuasa, saudaraku. Dia hanya memberikan pilihan. Ketika kita merespon dengan salah, maka pencobaan itu mendatangkan hal yang salah kepada kita. Tetapi ketika kita merespon dengan baik terhadap masalah-masalah, maka pencobaan itu tersebut, saudaraku, membuat kita bertumbuh secara rohani dan menjadi menyerupai Yesus. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya hal-hal yang kita perlu ketahui tentang pencobaan berikutnya adalah, meskipun pencobaan merupakan senjata utama iblis, lihat, itu memang pencobaan adalah senjata utama iblis untuk menghancurkan kita. Namun, Allah kita yang hidup, Yesus Kristus, ingin menggunakannya untuk mengembangkan kita. Katakan amin. Karena apa? Karena setiap kali kita memilih untuk berbuat baik dan bukannya berbuat dosa, ketika kita sedang dicobai, sesungguhnya kita sedang bertumbuh dalam karakter Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Yes. Berikutnya, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pencobaan, bahwa Allah mengembangkan buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu ada 9 buah roh, saudaraku. Itu adalah gambaran yang paling singkat dan jelas tentang karakter Kristus dalam kehidupan kita, adalah dengan mengizinkan kita mengalami berbagai keadaan di mana kita dicobai, kita digoda untuk mengungkapkan kualitas yang sebaliknya. Dan perkembangan karakter selalu melibatkan pilihan, dan pencobaan menyediakan kesempatan tersebut. Artinya apa? Artinya setiap kali kita, setiap kali kita mengalahkan suatu pencobaan, maka kita menjadi lebih serupa dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikutnya, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pencobaan. Saudaraku, pencobaan itu bukan datang dari luar. Bukan datang dari luar di sekeliling kita, bukan. Tetapi Allah berfirman bahwa pencobaan itu justru dimulai dari dalam diri kita. Dimulai dari dalam diri kita. Kok bisa? Karena jika kita tidak memiliki keinginan dari dalam batin, maka pencobaan tersebut tidak dapat menarik perhatian kita. Jadi apa? Pencobaan itu selalu dimulai dari dalam hati dan pikiran kita, bukan dalam situasi di sekeliling kita. Enggak. Jadi pencobaan itu justru dimulai dari dalam batin kita, bukan dari lingkungan di sekitar yang terjadi. Kok bisa? Ya, karena Injil Markus 7
ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Saya akan bacakan ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Katakan amin. Jadi jelas bahwa pencobaan itu bukan terjadi di luar dari diri kita, bukan yang terjadi di sekeliling diri kita, tapi itu dari dalam hati kita, dari dalam batin kita. Nah, makanya saya katakan bahwa ketika kita tidak memiliki keinginan dari dalam batin kita, maka pencobaan-pencobaan tersebut tidak dapat menarik perhatian kita. Oke? Sepakat ya? Oke, baik. Nah, saat ini bagaimana menghadapi atau menyikapi masalah dan pencobaan? Sekali lagi ya, bagaimana menyikapi masalah dan pencobaan sehingga kita diubah dan juga bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Ada 6 poin, saudaraku. Ada 6 poin. Bagaimana menyikapi masalah dan pencobaan supaya kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Yang pertama, ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Rencana Allah itu baik. Kok bisa? Ingat, Allah mengetahui apa yang terbaik bagi saudara dan Allah memperhatikan kepentingan saudara. Tuhan memperhatikan kepentingan kita. Makanya firman Allah berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu lagi yuk kita baca. Sekarang kita baca sama-sama yuk. Di dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-28. Sudah ketemu? Amin. Amin ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Jadi makanya saya katakan tadi, poin yang pertama, ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Allah itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Makanya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Itu poin pertama ya. Amin. Sekarang poin kedua. Karena kita ada perjamuan kudus, saudaraku ya. Jadi bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari persiapkan hatinya untuk kita perjamuan kudus. Ingat, kalaupun tidak ada contohnya anggur maupun roti di rumah, Bapak Ibu dapat menggunakan yang lain. Dengan catatan engkau tujukan kepada Tuhan Yesus. Lakukan dengan iman. Karena Alkitab katakan apa? Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Itu di dalam Roma dikatakan jelas sekali. Jadi walaupun kita juga kalau hanya minum anggur yang asli dan juga roti komuni, tetapi contohnya kita tidak beriman, itu berdosa. Jadi jelas ya, persiapkan apapun di rumah, dipersiapkan ya. Oke. Yang kedua,
Ya, yang kedua, bagaimana menyikapi masalah dan pencobaan supaya kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan tersebut. Yang kedua, bersukacita dan mengucap syukur. Katakan amin. Bersukacita dan mengucap syukur, karena nanti firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masalah, sedang menghadapi pencobaan, Alkitab berkata bersukacita dan mengucap syukurlah. Kata-kata mengucap syukur dalam segala hal, bukan di atas segala hal. Bukan atas dosa, bukan atas kejahatan, bukan atas penderitaan, bukan atas masalah, bukan. Tetapi kita itu mengucap syukur dalam segala hal, karena saya mau beritahukan, karena kita tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan, mendesain semua masalah, semua pencobaan yang kita hadapi untuk membuat kita bertumbuh, memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan Alkitab juga berkata di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kalau kita bersukacita, apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama sekarang. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Jadi ketika engkau bersyukur dan bersukacita, otomatis hatimu bergembira. Karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena engkau menghadapi masalah, bukan karena engkau sedang menghadapi tantangan pencobaan, bukan. Bergembira karena Tuhan. Dan ketika engkau bergembira karena Tuhan, Alkitab berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menyikapi masalah dan pencobaan supaya kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan tersebut. Yang ketiga apa? Menolak untuk menyerah. Never give up. Katakan amin. Jadi kita menolak untuk menyerah. Karena apa, saudaraku? Kita harus tetap bersabar. Kita harus bertekun di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Yakobus 1, firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-4 berkata demikian. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya tujuannya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Makanya poin yang ketiga, menolak untuk menyerah. Katakan amin. Apapun saat ini masalahmu, apapun saat ini pencobaan yang kau hadapi, jangan menyerah. Andalkan Tuhan, percayakan Tuhan dalam pemeliharaan dan perlindungannya, maka engkau akan diluputkan. Katakan amin. Yes. Poin yang keempat. Begini saja biar pas ya. Poin yang keempat, bagaimana menyikapi masalah dan pencobaan supaya kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan tersebut. Yang keempat adalah jangan mau diintimidasi. Sekali lagi, jangan mau diintimidasi.
Banyak orang Kristen ketakutan dan hilang semangat. Karena apa? Karena dikalahkan oleh pikiran-pikiran yang menghasut. Mereka merasa bersalah karena mereka tidak berada di luar jangkauan pencobaan. Artinya apa? Karena mereka kok gue dicobain mulu ya. Aduh, berarti gue berdosa amat ya. Kok gue terus mengalami pencobaan mulu ya. Kan begitu. Nah, saya mau beritahukan umat Tuhan, kadangkala karena itu kita merasa diintimidasi, kita merasa malu karena kita terkena pencobaan. Tetapi saya mau beritahukan, ini adalah kesalahpahaman tentang kedewasaan. Lihat, saya mau beritahu, Anda, umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, saya mau beritahukan, saudara tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah bertumbuh tanpa pencobaan. Nggak ada. Semua kita pasti akan mengalami pencobaan. Ingat, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, katakan amin. Nah, ini mau saya katakan. Jadi artinya gini, saya mau ceritakan sedikit ya. Iblis itu nggak perlu dia mencobai orang-orang yang sudah melakukan kehendaknya yang jahat. Iblis nggak pernah mencobai. Orang narkobaan nggak perlu dicobain, udah pasti nanti dia narkobaan. Orang berdosa udah pasti berdosa, karena apa? Nggak perlu dicobai. Nah, kita ini dicobai karena kita belum sesuai dengan keinginan si iblis. Makanya si iblis mencobai kita. Makanya saya katakan bahwa pencobaan saya mau beritahukan adalah tanda bahwa iblis membenci kita. Jadi pencobaan bukan tanda kelemahan, tapi justru pencobaan adalah tanda bahwa iblis membenci kita, bukan tanda kelemahan atau sifat keduniawian kita. Enggak ya. Enggak gitu kan. Nah, saya mau beritahu lagi bahwa pencobaan juga merupakan bagian yang normal, wajar, alamiah dari kehidupan manusia yang hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Karena itu, umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, saya mau beritahukan ya, karena itu jangan terkejut atau berkecil hati kalau saat ini sedang mengalami pencobaan. Katakan amin. Nah, bersikap realistislah terhadap pencobaan, karena memang ada juga pencobaan yang bisa kita hindari, ada juga nanti pencobaan yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Memang ada. Makanya di dalam doa Bapa kami yang tadi kita naikkan tadi berkata apa? Salah satu frasanya dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi kalau kita baca tadi Yakobus 1 tadi ayat 2, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada yang tidak bisa kita hindari. Makanya kita bersiap realistis. Katakan amin. Nah, yang paling banyak itu saudaraku itu biasanya laki-laki orang Kristen gitu kan. Contohnya lagi sedang di tempat keramaian atau di mall atau di pinggir jalan, ketika melihat seorang wanita yang menarik, begitu kan? Ketika melihat wanita menarik, nah, secara alamiah hormon yang di dalam tubuh kita sebagai laki-laki, ingat hormon itu Tuhan yang ciptakan, itu dia otomatis bekerja. Bekerjanya gimana? Kita langsung melihat, gile cut, kok gile cut ya? Ya saya biasanya gitu, gile cut, keren amat tuh cewek, kan begitu. Nah, makanya saya beritahu, gairah seksual berbeda dengan hawa nafsu. Saya ulangi ya, gairah seksual berbeda dengan hawa nafsu. Berbeda. Gairah seksual itu adalah hormon yang ada dalam diri kita. Ketika melihat itu, wajar. Tapi yang tidak wajar apa? Ketika kita sudah mulai berfantasi jorok, kita sudah mulai berfantasi mesum, disitulah hawa nafsu bekerja, dan disitulah kita berdosa. Jadi ketika melihat ciptaan Tuhan, saudara bisa berkata, yang laki-laki Kristen, wih keren ya ciptaan Tuhan, udah cukup, nggak usah diprototin terus, perhatikan yang lain. Tapi jangan begini, darah Yesus, gue digoda, gue digoda. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau engkau secara otomatis melihat daya tarik seksual, ingat, Tuhan yang menciptakan itu. Itu saya bilang tadi apa tadi? Daya tarik seksual berbeda dengan hawa nafsu.
Jadi boleh kau melihat, tetapi sebentar saja. Jangan izinkan dia melekat dalam pikiranmu. Makanya Martin Luther berkata begini, saya tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala saya, tetapi saya dapat melarangnya jika dia hinggap dan bersarang di dalam rambut saya. Artinya apa? Kita tidak bisa melarang cobaan-cobaan ini, saudaraku. Seperti burung saat ini ada terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa larang. Kita tidak bisa katakan, burung, lu jangan terbang dong di atas kepala gue. Karena kan jaraknya bisa puluhan meter tuh, saudara. Tapi kita bisa melarang ketika dia hinggap, apalagi bersarang di rambut kita. Nah, begitu juga daya tarik seksual. Jadi kalau engkau melihat wanita cantik, lihat saja. Bilang, terima kasih Tuhan untuk ciptaanmu yang indah ini. Udah, tapi cukup sampai di situ. Alihkan yang lain. Jangan biarkan hawa nafsumu menguasaimu. Katakan amin. Katakan amin. Oke ya, sekarang poin yang kelima. Bagaimana menyikapi masalah dan pencobaan agar kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan. Yang kelima ya, yang kelima. Kenali pola pencobaan terhadap Anda dan bersiaplah menghadapinya. Sama lagi ya. Kenalilah pola pencobaan terhadap Anda dan bersiaplah menghadapinya. Ada situasi-situasi tertentu umat Tuhan yang membuat kita itu lebih rentan terjatuh ke dalam pencobaan. Beberapa situasi akan membuat kita tersandung dengan cepat, sementara yang lainnya tidak begitu mengganggu kita. Nah, situasi-situasi ini unik untuk bagi kelemahan kita, dan kita perlu mengenalinya. Kenapa? Karena iblis pasti mengenalnya. Iblis tahu persis apa yang membuat kita tergelincir. Dan iblis terus-menerus bekerja untuk memasukkan Anda ke dalam situasi-situasi tersebut. Makanya firman Allah dalam 1 Petrus 5 ayat 8 memperingatkan kita, dikatakan demikian ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Katakan amin. Jadi kita harus tahu itu. Nah, kita harus tahu mengenali pola khas pencobaan kita, dan kita bersiap menghindari situasi tersebut sebisa mungkin. Ingat, kita bukan lari dari masalah, ingat ya. Tetapi yang saya sebut di sini adalah menghindari pencobaan, menghindari godaan, menghindari rayuan, bukan lari dari masalah. Katakan amin. Nah, saya mau jelaskan kenapa? Karena Alkitab katakan demikian ya. Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan bahkan nanti dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan jelas sekali gini. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Artinya perencanaan yang bijaksana itu mengurangi pencobaan. Nah, makanya saya katakan tadi, yang poin kelima tadi apa? Poin yang kelima tadi, kenali pola pencobaan terhadap Anda dan bersiaplah menghadapinya. Nah, bagaimana kita tahu? Kita pasti memiliki namanya blind spot. Kita juga memiliki titik lemah. Nah, bagaimana kita mengetahui titik lemah kita? Mudah sekali. Kepada hal yang kita amat sangat tertarik kepadanya, maka itu adalah titik lemah kita. Jadi, kepada hal apapun yang membuat kita sangat bergairah, sangat tertarik, maka itu adalah titik lemah kita. Dan kita perlu menghindarinya. Kalau engkau yang laki-laki tidak bisa melihat wanita seksi, hindari. Lari, kata Alkitab. Bukan hanya ini, lari kalau kelemahanmu adalah di seksual. Kalau kelemahanmu itu di uang, begitu, kembali lagi, hindari. Caranya bagaimana? Percayakan kepada pasanganmu untuk mengelola keuanganmu. Percayakan kepada kalangan profesional untuk mengatur perusahaanmu. Apalagi masih banyak, saudaraku. Jadi kita harus bisa istilahnya memanage
kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita bisa memanage, itu akan mengurangi kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Katakan amin. Dan yang terakhir, keenam, bagaimana kita menyikapi masalah dan pencobaan supaya kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan tersebut. Yang keenam adalah mintalah pertolongan Allah. Katakan amin. Kita harus minta pertolongan Allah. Kenapa? Allah itu ingin kita meminta pertolongannya untuk mengatasi pencobaan yang kita alami. Makanya firman Tuhan kita baca sama-sama, Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15 jelas sekali bahwa Allah ingin kita meminta pertolongannya ketika kita mau mengatasi pencobaan, mengatasi masalah yang kita alami. Mazmur 50 ayat 15. Sudah ketemu? Amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Artinya di sini saudaraku, ketika kita sedang mengalami kesesakan, kita berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memuliakan kita. Makanya Alkitab menjamin bahwa setiap seruan kita minta tolong akan didengar oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu peduli, karena Yesus itu bersimpati kepada pergumulan kita. Kenapa saudaraku Yesus bersimpati terhadap pergumulan kita? Itu alasannya adalah kenapa? Karena Yesus ketika Allah menjelma menjadi manusia dan dinama Yesus, Ia menghadapi pencobaan-pencobaan yang sama dengan kita. Makanya Yesus memahami kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? Karena ketika Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Dia menghadapi pencobaan yang sama dengan yang kita hadapi. Hanya saja Yesus tidak berbuat dosa. Tertulis di mana? Surat Ibrani 2 ayat 18. Saya akan bacakan ya. Ibrani 2 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Sebab oleh karena ia sendiri maksudnya Yesus, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan amin. Lihat, kita bersyukur Allah mau menjelma menjadi manusia. Bayangkan saudaraku, seandainya Allah tidak pernah menjadi manusia, maka Dia tidak akan bisa merasakan sebagai manusia penderitaan demi penderitaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, pencobaan demi pencobaan yang kita alami. Dia tidak akan bisa tahu. Mengapa? Karena Dia belum pernah menjadi manusia. Tetapi Alkitab berkata luar biasa, sebab oleh karena Ia sendiri, yaitu Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan amin. Jadi kalau engkau tidak percaya, bahwa Allah bisa menjadi manusia, berarti Allahmu itu ada Allah KW, Allah ecek-ecek, Allah kaleng-kaleng. Kenapa saya katakan Allah kaleng-kaleng? Karena Dia kan ada maha kuasa, sehingga Dia bisa menjadi apapun. Tetapi Alkitab mencatat Allah maha kuasa menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia sudah pernah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan amin. Berikutnya lagi, Ibrani 14 ayat 15 dikatakan demikian. Ibrani 14 ayat 15. Saya akan baca ya. Sebab imam besar yang kita punya, jadi Yesus Kristus ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Katakan amin. Jadi ketika kita saudaraku berseru kepada Tuhan Yesus, ketika kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi pencobaan, Dia akan meluputkan kita. Kita akan bersuka cita di dalam Dia. Katakan amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang mau menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, sehingga Dia tahu bagaimana rasanya itu mengalami penderitaan,
bagaimana rasanya mengalami masalah, bagaimana mengalami pencobaan. Dan karena dia merasakannya, saudara, Alkitab katakan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Makanya Yesus dapat menolong orang yang dicobai. Kalau Allahmu kaleng-kaleng, kalau Allahmu tidak pernah menjadi manusia, percayalah dia tidak tahu rasanya menjadi manusia. Walaupun dia maha tahu, tetapi dia tidak pernah menghidupi itu. Makanya bersyukurlah engkau memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu. Katakan amin. Dan bagi umat Tuhan, atau bagi pencari-pencari Tuhan, itu tepatnya pencari-pencari Tuhan, pencari-pencari kebenaran, dimanapun saat ini engkau berada, yang menonton melalui YouTube, melalui Facebook, maupun melalui Instagram, saya mau undang engkau, percayalah dan terimalah Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi sudah jelas ya, bagaimana kita menyikapi masalah dan pencobaan supaya kita diubahkan dan bertumbuh melalui masalah dan pencobaan tersebut. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi dikatakan, yang pertama itu adalah ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Yang kedua, bersukacita dan mengucap syukur. Yang ketiga, menolak untuk menyerah. Yang keempat, jangan mau diintimidasi. Yang kelima, ya, kenali pola pencobaan terhadap Anda dan bersiaplah menghadapinya. Apalagi yang keenam, mintalah pertolongan Allah. Yes, mintalah pertolongan Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Baik umat Tuhan, sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya persilakan untuk hamba-hambanya untuk menyanyikan lagu untuk kita menikmati Tuhan dan segala kebaikannya dan merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Yesus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu mulia.
Terima kasih ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga Engkau Bapa merasakan karena Engkau pernah menjadi manusia. Engkau pernah merasakan apa yang kami rasakan sebagai manusia. Yaitu masalah demi masalah. Pencobaan demi pencobaan. Dan tujuannya Tuhan dikatakan supaya Engkau dapat menolong orang-orang yang menghadapi cobaan. Menolong orang-orang yang menghadapi masalah. Oleh karena itu kami mengucap syukur Engkau menolong kami Aba ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur melalui masalah, melalui pencobaan yang kami hadapi. Kami diubah, kami bertumbuh melalui hal-hal tersebut. Karena Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang membimbing dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersatu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Bapa. Sehingga ketika kami memakan tubuh dan darah-Mu, tidak mendatangkan hukuman bagi kami. Malah mendatangkan mujizat, keajaiban, kesembuhan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mengalami terobosan demi terobosan. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena Yesuslah yang berperang menggantikan kami. Bersama dengan Allah, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa yang ada menonton baik yang di YouTube maupun di Facebook maupun yang ada di Instagram. Kami Bapa mau angkat roti dengan tangan kanan kami. Kami mau bersatu dengan tubuh-Mu. Sebelum kami memakannya, kami dengarkan firman Tuhan ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau bahwa tubuh Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit oleh bilur-bilurnya? Amin. Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang umat Tuhan Yesus, dimanapun saat ini engkau berada, angkat cawan dengan tangan kananmu. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini.
darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau bahwa darah Yesus adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya? Amin. Percayakah engkau oleh karena darah Yesus Kristus kita mengalahkan si iblis dan antek-anteknya? Amin. Kita yang percaya, kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang hambanya untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Maha Baik, yang sudah mengorbankan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga saat ini kami melalui perjamuan kudus, kami sudah dibaharui, sudah disucikan, dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus dan tubuhnya yang sudah menggantikan tubuh kami yang berdosa, memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang memerdekakan kami, bahwa kami tidak perlu takut ketika kami menghadapi ujian, pencobaan dalam bentuk apapun, sebab kami boleh belajar dari teladan Kristus yang adalah Tuhan sendiri pun. Dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Kami diajarkan melalui guru agung kami Tuhan Yesus Kristus bahwa kami diberi otoritas untuk mengalahkannya dengan kuasa firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gembala kami yang sudah Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Berkati juga Bu Gembala, Naisa dan El, dan juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di tempat ini, baik itu Martin, Sari, dan juga istri hamba sebagai WL. Dan terlebih lagi Tuhan, saat ini kami teringat untuk jemaat Tuhan yang menonton live streaming baik melalui Facebook, IG, ataupun di YouTube Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik sakit penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, Tuhan sudah menjamah dan melawan mereka, sehingga mereka dimerdekakan. Karena demikianlah firman-Mu berkata Tuhan, bahwa firman-Mu memerdekakan setiap umat manusia ya Bapa. Kami juga berdoa teringat kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, yang sedang Kau uji Tuhan, yang sedang Kau selidiki hatinya, apakah benar-benar sungguh-sungguh takut dan taat akan Engkau Bapa. Kami percaya bahwa semua bentuk ujian yang terjadi atas bangsa-bangsa di dunia ini adalah seturut sesuai kehendak-Mu, maka Kau izinkan terjadi. Karena itu kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia, khususnya secara khusus Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dan para menteri Tuhan, biarlah bersinergi, saling merendahkan hati, merendahkan diri, bahwa Tuhanlah yang mampu mengerjakannya, dan Tuhan memakai mereka, menolong mereka, sehingga baik vaksin, baik apapun bentuknya yang nantinya Tuhan mengizinkan sebagai solusi untuk sementara COVID ini bisa segera untuk paling tidak berkurang kondisinya untuk Indonesia ini Tuhan. Bahkan semakin hari semakin mengecil populasinya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, sebab waktu Tuhan jugalah nantinya yang akan menghentikannya dengan cara-Mu yang ajaib Bapa, dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami tidak tahu kapan dan bagaimana, tapi yang jelas kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang mampu mengerjakan dan mampu juga menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa ya Bapa. Beri kekuatan untuk bangsa kami, khususnya gereja-Mu Tuhan, supaya ketika menghadapi ini tetap beriman, tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Berikan kepada mereka ya Bapa Roh Kudus-Mu untuk menghibur, menolong mereka, bahwa mereka pun masih bisa produktif di tengah situasi seperti ini Tuhan. Mereka masih bisa menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapa, dengan mereka melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah
Terus Tuhan, kebenaran-Mu, firman-Mu ini terus Tuhan kami lakukan, kami hidupi, dan kami kerjakan, dan kami tetap berproduktif Tuhan dalam kondisi ini Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib, Kau memberdayakan kami Tuhan seturut sesuai rencana kehendak-Mu, sehingga melalui gereja Tuhan GBI Takhta Daud di tempat ini, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terlebih untuk NKRI ini Tuhan, menjadi sebuah solusi di dalam bangsa dan negara ini mengatasi krisis, baik krisis moral, krisis ekonomi, krisis pandemi, apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan wibawa ilahi kepada gembala kami dan juga kepada staf penggembalaan nantinya, supaya sungguh-sungguh nama Tuhan Yesus ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siap ya di rumah ya. Kita akan undi hari ini satu pemenang, dan pemenang akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000. Nah, kita akan undi. Namanya sudah ada. Kita akan undi. Tapi tunggu dulu, iklan dulu ya. Kita akan dengarkan pengumuman dulu. Jadi tunggu sebentar. Tahan, kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman kita minggu ini, hari Rabu, jam 8 malam, Gereja GBI Takhta Daud mengadakan acara talk show yang diadakan di Instagram secara live bersama dua hamba Tuhan yang luar biasa dan yang diberkati, bersama Pastor Tommy Ringo, Gembala Sidang GBI Takhta Daud, dan seorang pengusaha yang diberkati dan setia melayani di CBM, yaitu Pak Eko Wibowo. Silakan bergabung hari Rabu di IG GBI Takhta Daud. Nah, yang kedua, hari Minggu jam 10 pagi, Gereja GBI Takhta Daud mengadakan ibadah live streaming yang ada di Facebook Takhta Daud Channel dan Instagram juga. Nah, Bapak Ibu boleh mengikutinya hari Minggu jam 10 pagi. Kita akan dilayani kembali bersama hambanya Pastor Tommy Ringo. Nah, serangkaian ibadah yang saya sebutkan, saudara-saudari bisa mengaksesnya pada akun FB Takhta Daud Channel dan juga IG-nya GBI Takhta Daud, bahkan YouTube-nya juga ada, namanya Takhta Daud Channel. Silakan bergabung hari Minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan undi. Siap-siap di rumah. Siapa tahu Anda menjadi pemenang satu dari sekian banyak yang kita pilih. Oke, saya undang kepada Ibu Maria Ringo untuk mengundi hari ini. Silakan diundi, Bu. Aduk-aduk. Yang dapat yang pembawa acara ya. Oh ya, pembawa acara sudah. Kocok dulu ya, biar adil, kocok, dikocok. Iya. Wah, nama di sini ratusan orang loh. Jadi berdoa ya supaya salah satu dari nama kalian muncul. Oke, saya ambil satu. Ya, silakan Ibu. Ya, Nah, saya ambil satu. silakan diintip dulu siapakah dia. Dalam hitungan ketiga, kita akan dengarkan Ibu Maria menyebutkan namanya. 1, 2, 3. Rianti Ringo. Congratulations buat Ibu Rianti Ringo. Selamat Ibu, setelah sekian lama suami pemenang pertama dan Ibu pemenang berikutnya. Dan terima kasih Ibu Maria sudah membantu saya. Terima kasih buat pemirsa, saya ulang kembali. Pemenangnya adalah Rianti Ringo, mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000. Silakan hubungi kontak person kita atas nama Iklima di
2192. Nah, kontak personal kita sudah diganti jadi namanya Iklima. Silakan dihubungi, di undangan juga yang beredar ada, silakan dicari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Kepada Pastor Tommy Ringo kami persilahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang ada di Jabodetabek, yang ada di Tulang Kuning, Parung Bogor, dan juga yang ada di Tumbang Magin dan Tumbang Setoli di Kalimantan Tengah. Mari kita mau akhiri ibadah minggu kita ini, kita mau siap menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk angkat kedua tanganmu dimanapun saat ini kau berada. Angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama berkata, amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu umat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan Yesus memberkati kalian dan kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.